nami abdi Amelia Putri Wahida Darmono, nomor induk mahasiswa 2407475. Tepangkeun nami abdi Dela Sari, nomor induk mahasiswa 2402488. Tepangkeun nami abdi Fani Riani, nomor induk mahasiswa 2406708. Tepangkeun nami abdi Najwa Kaila, nomor induk mahasiswa 2405820. Tepangkeun nami abdi Salwa Zahra, nomor induk mahasiswa 2073804. Tepangkeun nami abdi Yuli Nur Awalia, nomor induk mahasiswa 2402456. BTW, batik Garutan dari Salwa bagus ya? Iya, bagus banget. Terus ini warnanya biru, cantik lagi. Lihat deh, sini ada fakta menarik tentang Garut. Luas Kabupaten Garut sekitar 3.000 km persegi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Bandung dan Cianjur di barat. Garut terkenal sama dombanya. Populasi dombanya mencapai lebih dari 900.000 ekor. Garut surganya para pendaki gunung. Soalnya dikelilingi banyak pegunungan, mulai dari Guntur, Cikuray, hingga Papandayan. Nah, di atas puncak Gunung Papandayan ada padang bunga edelweiss yang terluas se-Asia Tenggara. Dodol, burayot, dorok-dok, sampai ladu jadi oleh-oleh wajib dari Garut. Kopi Garut juga juara, produksinya terbanyak kedua se-Jawa Barat. Bahkan kedatangan Teteh Kim Goen juga karena kopi ini. Wah, ternyata menarik juga ya. Aku jadi pengen tahu deh fakta menarik lainnya tentang Garut. Nanti kita tanya sama. Iya. Sama Pak Andi juga kan dari Garut juga ya. Kita tanya mereka. Itu ada kesalahan sama Pak Andi kita tanya. Ini tadi. Ini. Halo. Duduk. Kasih teh. Tadi tuh kita lihat fakta menarik tentang Garut. Kita jadi pengen tahu gimana sih sejarah Garut. Oh, bagus juga ya sekarang Garut udah masuk TikTok. Ini teh, dulu itu Garut itu Tahun 1811, Kabupaten Limbangan dibubarkan oleh Dendels karena produksi kopi menurun dan bupatinya menolak menanam nila. Namun, pada 16 Februari 1813, Raffles membentuk kembali kabupaten ini dan menetapkan ibu kota di Suci. Sayangnya, wilayah itu dianggap terlalu sempit. Mulailah pencarian ibu kota baru. Setelah 18 tahun, dipilihlah lokasi subur yang dikelilingi gunung dan memiliki mata air tempat yang kini kita kenal sebagai Garut. Pada tahun 1821, ibu kota resmi dipindahkan ke sana. Lalu pada 7 Mei 1913, nama Kabupaten Limbangan diubah menjadi Kabupaten Garut. Konon, nama Garut berasal dari kata kakarut, saat seorang pencari lokasi terluka oleh semak. Kata itu ditiru orang Belanda menjadi Gagarut dan jadilah Garut. Versi lainnya juga menyebutkan bahwa kata Garut berasal dari Sunda kuno, yaitu gurat yang berarti tergores. Garut juga memiliki beberapa julukan, yaitu Garut Kota Intan yang diberi julukan oleh presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, yang berarti indah, tentram, aman, dan nyaman. Garut juga diberi julukan Swiss Panjapa karena keindahan alamnya. Selain itu, Garut juga memiliki julukan Kota Dodol dan juga Kota Domba. Nah, seperti gitu teh asal-usul Garut. Oh, menarik juga ya teh, ternyata nama Garut itu asal-usulnya dari kata kakarut. Baru tahu aku teh. Ya, gitu teh. Terus itu apa teh? Kayaknya oleh-oleh dia gitu. Iya nih, ini adalah salah satu oleh-oleh khas Garut. Kalau ini namanya cakodot. Kalau ini namanya dodol piknik. Aku juga punya oleh-oleh yang lainnya. Ini ada angleng. Ini juga ada dodol zebra. BTW teh, selain dodol yang wajib, di Garut itu juga terkenal ya bakso aslinya. Nah betul teh. Ini teh terus ada minuman es koyo. Itu kan dari Garut juga ya? Iya. Itu tuh makanan sama minuman yang udah lumayan legend lah di Garut, apalagi es koyogon. Selain itu juga ada ladu, burayo, gulai lewo, bahkan
cuma bagian juga dari Garut loh teh. Iya. Garut, Jawa Barat tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga dengan kuliner legendarisnya. Pertama, dodol Garut. Cemilan manis berbahan ketan, gula aren, dan santan ini lahir dari tangan Marsinah pada tahun 1926. Nama dodol terinspirasi dari permainan anak bernama doleang, yang juga berarti mengaduk. Dalam bahasa Sunda, karena dodol memang harus diaduk hingga 8 jam. Selanjutnya, bakso aci muncul di abad ke-19 saat warga Garut kesulitan mendapatkan daging. Mereka pun berinovasi dengan tepung aci dan sedikit daging cincang. Hasilnya, bola kenyal, gurih yang kini jadi favorit banyak orang. Terakhir, es goyobot, minuman segar dari campuran tepung kanji, kelapa muda, dan gula merah, diperkenalkan di era 1930-an oleh Junaidi, lalu berkembang lewat tangan Usep dan Acha saat mereka pindah ke Garut pasca tragedi Bandung Lautan Api. Kini, es ini jadi ikon segar Garut. Dari manis, gurih, hingga segar, 3 rasa khas Garut yang kaya akan sejarah. Aku ada janjian sama temen, jadi aku mau kayak duluan. Ya, Nek. Hati-hati ya. Oh, lagi ngobrolin apa tuh? Kayaknya seru banget. Boleh join? Boleh dong. Kita lagi ngobrolin Garut deh tadi. Jadi sama Bella penasaran tentang Garut. Oh iya, ya aku juga sempat lihat tuh di TikTok banyak tempat wisata kan? Iya teh, di Garut itu banyak sekali tempat wisata. Contohnya wisata air panas, wisata gunung pemandayan, dan wisata pantainya yang sangat indah. Ya teh, boleh tuh kita cek di video TikTok. Banyak banget video TikTok yang memperlihatkan keindahan wisata. Mencintamu tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Wisata Gunung Papandayan merupakan wisata populer yang berada di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan tiket masuk sekitar 30.000. Objek wisata Gunung Papandayan menawarkan keindahan seperti Danau Kawah Baru, Tebing Breksi, Sungai Belerang, Hutan Mati, Taman Edelweiss, Orchid Garden, Neighborhood, dan Pondok Selada. Tahukah dirimu berulang ku ketuk aku mencinta. Selain itu, ada wisata Pantai Garut Selatan yang menawarkan keindahan pantai yang membentang dari Kecamatan Cibalong hingga Caringin. Dengan tiket masuknya yang beragam mulai dari Rp10.000. Beberapa pantai yang ada di wisata Pantai Garut Selatan adalah Pantai Cijeruk Indah, Puncak Buha, Citanggelek, Sayang Helang, Karangpapak, Santolo, Ranca Buaya. Dirimu tak pernah sadari aku. Tak hanya itu, wisata kolam air panas juga menjadi daya tarik wisatawan. Objek wisata ini terletak di bawah beberapa kaki gunung yang ada di Kabupaten Garut. Beberapa objek kolam air panas yang ada di Garut yaitu Darajat Pas, Danau Dariza, Sabda Alam, Tirta Kencana, Niagara, Tepas Papandayan, dan Cahaya Pila. Nah, itu teh tadi wisata-wisata yang ada di kota Garut. Selain itu juga di Garut banyak tempat wisata lain, gunung, bukit, bahkan ada situ Bagendit yang mempunyai cerita legenda loh teh. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang janda kaya raya bernama Nyi Endit. Ia tinggal sendirian di rumah besar warisan suaminya dengan harta berlimpah. Namun, sayangnya meskipun sangat kaya, ia terkenal sebagai orang yang sangat kikir dan tidak punya belas kasihan. Ia tidak pernah mau membantu warga miskin, bahkan sering mengusir orang-orang yang datang meminta bantuan. Nyi Endit juga menjadi rentenir yang kejam. Ia meminjamkan uang kepada warga dengan bunga tinggi, dan jika tidak bisa membayar tepat waktu, tanah mereka akan diambil. Lama-kelamaan, hampir semua tanah di desa menjadi miliknya. Sementara warga hidup miskin dan menderita. Suatu hari, seorang nenek tua datang membawa bayi kecil dan memohon sesuap makanan. Namun, Nyi Endit malah memarahinya dan menyiram ibu itu dengan air. Nenek tua itu pergi dengan hati sedih, membawa bayinya yang basah kuyup. Keesokan harinya, warga datang meminta air dari sumur milik Nyi Endit, karena hanya ia yang punya sumur di desa. Tapi lagi-lagi ia menolak dan mengusir mereka. Bahkan ketika seorang kakek tua memohon seteguk air, Nyi Endit memukulnya dengan tongkat hingga jatuh. Dengan sisa tenaga yang ada, kakek tua itu menancapkan tongkatnya di halaman rumah. Ajaib, dari tanah bekas tancapan tongkat itu menyembur air deras. Kakek itu lalu menghilang secara misterius.
Air yang terus menyembur membanjiri desa, warga segera melarikan diri. Tapi Nyi Endit sibuk menyelamatkan harta bendanya. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang datang menolong. Akhirnya ia tenggelam bersama rumah dan kekayaannya. Desa itu pun lenyap dan berubah menjadi sebuah danau besar. Masyarakat menamainya Situ Bagendit. Kata situ berarti danau, dan Bagendit diambil dari nama janda kaya yang pelit itu. Kini Situ Bagendit menjadi salah satu tempat wisata alam di Jawa Barat yang menyimpan pesan penting. Janganlah kikir dan sombong kepada sesama. Tari yang mana yang itu loh, tarian Garut itu? Tari apa kan? Tarian yang mulung. Oh, pantesan dia bawa itu, Wak. Kan tari yang mulung itu dari kampung Selawi. Dan Selawi itu punya banyak sekali atau melimpah sekali bambunya. Jadi beberapa kerajinan itu dibuat dari sana. Salah satunya itu boklo. Oh, pas banget ya sama pembahasan kita tadi. Emang kalian latihan buat apa sih? Buat juga. Kita boleh nonton nggak sih? Boleh. Nonton ya. Nonton kita ya. Oke. Tarian Dangiang Wulung. Tarian Dangiang Wulung lahir dari tradisi spiritual masyarakat Sunda. Tarian ini menggambarkan hubungan manusia dengan kekuatan gaib luhur, menjadi bagian dari seni pertunjukan kontemporer yang berbasis nilai lokal. Konsep dan makna tarian Dangiang Wulung. Dangiang berasal dari kata bayangan atau roh leluhur, sedangkan Wulung berasal dari kata kuat, sakti atau suci. Tarian Dangiang Wulung adalah simbol komunikasi dengan leluhur, refleksi spiritual, dan kekuatan batin. Koreografi dan ekspresi gerak. Gerakannya menggabungkan unsur pencaksilat dan tradisi tradisional, menonjolkan ekspresi keteguhan, meditasi, dan kekuatan. Digerakkan secara perlahan dan penuh energi batin. Musik dan atmosfer tarian Dangiang Wulung yaitu musik pengiringnya ada suling, kendang, dan gamelan Sunda. Nuansanya manggis dan kontemplatif serta mendukung aura spiritual tarian. Kostum dan tata riasnya ada pada riasan wajah karena menonjolkan ekspresi hikmat dan kekuatan karakter. Tujuan dan fungsi tarian Dangiang Wulung yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual, serta menjadi sarana refleksi diri dan penguatan identitas budaya Sunda. Jadi tarian Dangiang Wulung bukan hanya sebuah tarian, tetapi media spiritual, menyatukan unsur seni, budaya, dan nilai-nilai leluhur, membangun kembali jati diri budaya di tengah modernitas. Sakitu informasi dan biasa kelompok kami bagikan. Hatur nuhun.